ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu masih tentang trigonometri, yaitu tentang sudut istimewa pada trigonometri ya. Nah, di sini tapi kita di sini nggak bakalan ngebahas konsepnya seperti apa. Kita di sini akan ngebahas cara cepatnya aja mungkin ya. Nah, gimana sih cara menentukan trigonometri untuk sudut istimewa dengan cepat kayak gitu ya. Tapi sebelumnya di sini pasti kalian bertanya-tanya, emang sudut istimewa dalam trigonometri itu berapa aja kayak gitu kan. Nah, di sini udah ada tabel berapa aja sudut istimewa dalam trigonometri kayak gitu. Nah, untuk sudut istimewa dalam trigonometri itu yang pertama itu ada sudut 0 derajat, ada sudut 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat dan 90 derajat kayak gitu. Nah, gimana untuk menentukan ke semua ini ya? Berapa sinus 30, berapa kosinus 45, berapa tangan 60, pasti gitu kan bertanya-tanya ya. Nah, untuk menentukan ini kita menggunakan tips and trick tangan kiri kayak gitu ya. Jadi ini ibaratkan tangan kiri kalian, kemudian kalian lentangkan, kemudian akan didapatlah kurang lebih tangan kiri seperti begini kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja gimana cara untuk menentukannya. Nah, sebenarnya untuk tangan kiri ini eh, berlaku untuk mencari sinus dan kosinus. Tapi untuk tangan gimana nih? Nanti kita bahas ya, gampang. Nah, sekarang kita langsung aja menuju Nah, kita langsung aja untuk menuju triknya. Nah, di sini kan tangan kita itu kan ada 5 jari. Di sini juga ada 5 sudut. Nah, jadi kita simpan masing-masing sudut di jari kita. Oke, di sini itu ada sudut 0 derajat, kemudian ada, nah untuk jempol itu 0 derajat, untuk telunjuk itu sudut 30 derajat kita simpan di telunjuk, kemudian sudut 45 derajat kita simpan di jari tengah, kemudian 60 derajat kita simpan di jari manis 60 derajat, kemudian 90 derajat kita simpan di kelingking kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita masing-masing simpan ya. Kemudian sekarang untuk sin itu patokannya dari jempol, berarti ini sin. Kemudian untuk kos itu patokannya dari kelingking, ini kos. Nah, sekarang sebelum ke mencari ini ada clue-nya dulu ya. Clue-nya itu adalah diakarkan, dibagi dua. Nah, ini adalah clue-nya ya, clue untuk mencarinya. Apanya yang diakarkan? Yang diakarkan adalah jari yang terlewatinya. Jadi jari yang terlewati diakarkan dibagi dua. Nah, pasti penasaran kan? Oke, kita langsung aja cara menentukannya seperti ini. Sekarang kita bahas satu-satu dulu aja. Dari 0 derajat, kemudian 30 dan selanjutnya. Sekarang 0 derajat. Oke, berapa sih sin 0, berapa sih cos 0 kayak gitu. Sekarang kita ke 0 derajat dulu. 0 derajat itu kan berarti di jari apa dong? Di jari di ibu jari alias di jempol kita. Kita lipat ya, kita lipat jempol kita. Nah, kita tandai aja deh kalau digambar. Kita lipat jempol kita. Nah, sekarang untuk mencari sinus, kita cari dari sinus itu ke 0 derajat. Berapa jari yang terlewati untuk menuju dari sinus ke 0 derajat? Oh, ternyata dari sinus ke 0 derajat itu udah ada jari yang terlewati nggak sih? Nggak ada kan? Sinus kan di sini sebelum jempol. Kemudian berarti ini jempol, berarti sinus ke jempol itu nggak ada jari yang terlewati kan? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada berarti 0. Oh, berarti 0 jari yang terlewati. 0. Nah, patokannya diakarkan dibagi 2. Berarti 0 diakarkan dibagi 2. 0 diakarkan dibagi 2 itu berapa? 0 diakarkan berapa? 0 diakarkan itu 0 dibagi 2, berarti 0 bagi 2, 0. Oh, berarti sinus 0 itu adalah 0. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang untuk kosinus. Nah, berarti kalau untuk kosinus itu tinggal sama aja caranya. Nah, berarti kalau untuk kosinus mah berapa jari yang terlewati nih? Nah, berarti kelingking, jari manis, jari tengah, dan telunjuk. Berarti ada 4 jari yang terlewati. Berarti 4 jari yang terlewati diakarkan dibagi 2. 4 diakarin 2, 2 bagi 2, 1. Oh, berarti kosinus 0 itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke
30 derajat. Untuk 30 derajat juga teknisnya sama aja ya. Berarti berapa dong? 30 derajat. Berarti yang dilipat oleh kita itu adalah telunjuk kita. Kita lipat, kita tandai aja. Nah, sekarang sin 30 berarti dari sin ke telunjuk kita. Berarti melewati berapa jari? Melewati satu jari, yaitu jempol. Berarti satu jari diakarkan dibagi 2. Berarti berapa dong? Satu diakarkan 1 dibagi 2 ya 2, berarti setengah. Oh, berarti sin 30 itu adalah setengah. Tinggal gitu aja ya. Nah, tapi sekarang cos. Kalau cos berarti cos ke telunjuk itu melewati berapa jari? 1, 2, 3. Oh, melewati 3 jari. Berarti 3 diakarkan dibagi 2. Udah, akar 3 per 2 gitu ya. Gini juga udah bener. Tapi kita gini deh, biar enak. Kan akar 3 itu di depannya ada 1. Jadi 1 per 2 akar 3. Boleh kan kayak gitu? Nah, berarti di sini 1 per 2 akar 3. Atau kalian kalau mau akar 3 per 2 juga boleh ya. Nah, sekarang 45 derajat. Berarti kalau untuk 45 derajat, apa dong? Jari apa yang kita lipat? Berarti kalau untuk 45 derajat, jari yang dilipatnya adalah jari tengah. Oke, kita lipat jari tengah. Kita lipat jari tengah. Kita lipat jari tengah di sini ya, kita lipat jari tengah. Nah, berarti kalau untuk mencari sin ke jari tengah itu melewati berapa jari? 2 jari ya. Berarti 2 diakarkan dibagi 2. 2 diakarkan ya akar 2 dibagi 2 ya akar 2 per 2. Sebenarnya ini udah jawabannya ya, tapi kita tulisnya gini aja. Di depan akar 2 itu kan ada 1. Jadi 1 per 2 akar 2 seperti itu ya. Berarti di sini sudut 45 itu adalah 1 per 2 akar 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang kosinus. Kosinus gimana? Kosinus juga sama. Kosinus juga berarti melewati berapa jari untuk ke jari untuk ke jari tengah. Berarti 2 jari juga kan? Berarti sama hasilnya kayak yang ini, yang sin. Berarti setengah akar 2 juga. Kayak gitu ya. Nah, kemudian sekarang 60 derajat. Nah, berarti 60 derajat kita lipat jari apa nih? Kalau 60 derajat, berarti 60 derajat kita lipat jari manis kita. Oke, kita lipat jari manis kita. Nah, kita lipat tandai aja di sini. Nah, sekarang untuk sin 60 berarti melewati berapa jari? 1, 2, 3. 3 jari. Berarti 3 diakarkan dibagi 2. Berarti udah akar 3 per 2 ya. Atau kita tulisnya 1 per 2 akar 3. Sama aja ya. Berarti di sini 1 per 2 akar 3. Kayak gitu ya. Kemudian sekarang untuk cos 60. Untuk cos 60 berarti kan dari cos ke 60 alias ke jari manis itu melewati 1 doang. Berarti 1 diakarkan dibagi 2. 1 diakarkan dibagi 2 tadi udah. 1 diakarkan 1 dibagi 2 ya setengah. Oh, berarti setengah. Kemudian sekarang sin 60. Kalau sin 60 kan berarti di sini yang dilipatnya jari kelingking ya. Jari kelingking kita lipat. Sin 90 berarti melewati berapa jari? 4 jari. Berarti 4 diakarkan dibagi 2. 4 diakarkan 2 bagi 2, 1. Oke, berarti sin 90 adalah 1. Kemudian sekarang cos 90. Nah, cos ke kelingking melewati enggak? Enggak ada yang dilewati kan? Enggak ada jari yang dilewati. Berarti 0. 0 yang dilewati diakarkan dibagi 2. 0 diakarkan 0 dibagi 2 ya 0. Berarti cos 90 adalah 0. Nah, jadi tinggal gitu aja ya. Untuk sin dan cos itu menggunakan prinsip tangan kiri gitu. Nah, sekarang terus gimana buat yang tannya, untuk yang tangannya. Nah, untuk menentukan tangannya gimana nih? Nah, kalau tangannya gampang aja ya. Kalau sin dan cos udah ada, menentukan tangan juga gampang. Nah, karena apa? Karena tangan itu kan rumus tangan itu didapat dari sin dibagi cos. Itu adalah tangan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang sinnya udah ada, cosnya udah ada, berarti tangannya juga nanti bakal ketemu. Ya, berarti sekarang untuk 0 derajat, berarti tangan 0 derajat berapa dong? Berarti sin dibagi cos, sinnya 0 dibagi 1. 0 bagi 1 berapa? Ya 0. Oh, berarti tangan 0 derajat adalah 0 gitu ya. Kemudian sekarang tangan 30 derajat, berarti sin dibagi cos, setengah dibagi setengah akar 3. Coret-coret, di sini setengah coret-coret berarti 1 per akar 3. Alias 1 per akar 3 itu, nah di sini ya 1 per akar 3 kan.
Nah, ini dirasionalkan, berarti kali akar 3 kali akar 3. Kayak gitu. Berarti 1 kali akar 3, ya 1 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Atau kalian kalau misalkan 1/akar 3 juga itu udah benar ya. Tapi yang lebih baiknya dirasionalkan. Kemudian sekarang untuk tangan 45 derajat, berarti coret-coret setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ya 1 ya, karena dibagi bilangan yang sama. Kemudian sekarang tangan 60 derajat, berarti coret-coret akar 3, tinggal akar 3 aja. Kemudian sekarang tangan 90 derajat, berarti kalau 90 derajat berapa dong? 1 dibagi 0, berarti berapa? Tak terdefinisi. Nah, jadi tinggal gitu aja ya, gampang kan cara menentukannya ya. Misalkan nanti kalian tuh, aduh aku lupa untuk tabelnya aku lupa. Nah, ya berarti kalian menggunakan tangan kalian aja, seperti ini teknisnya ya. Misalkan cos 60, aduh berapa ya cos 60. Nah, berarti kalian menggunakan tangan ini ya. Berarti jari manisnya dilipat, berarti cos, berarti oh ada 1 yang dilewati. Berarti akar 1/2. Akar 1/2 berarti 1/2. Tinggal gitu aja. Oke? Gampang kan untuk menentukan sudut istimewa pada trigonometri menggunakan trik tangan kiri kayak gitu ya. Nah, sekarang tapi ada lagi kita bahas lagi untuk trik tips yang lainnya ya, trik yang lainnya, cara cepat menentukan sudut istimewa pada trigonometri. Oke, lanjut. Tadi kita udah menggunakan trik jari kiri gitu ya. Sekarang ada lagi ya, gimana sih caranya untuk cara cepat untuk menentukan sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, di sini kan ada ini. Nah, ini udah ada tabelnya ya. Sebenarnya kalian tinggal langsung aja sih ya untuk menentukan berapa sih sin 0, berapa sih cos 0, berapa sih tangan 0 kayak gitu. Nah, kayak gini. Kalau kalian ada kesulitan dari yang tadi, trik yang tadi, sekarang akan dikasih trik yang lainnya. Jadi untuk yang lainnya gini. Pertama-tama kalian simpen dulu atau tulis dulu aja tulis dulu aja semuanya, itu patokannya dari sin ya. Di sinnya itu yaitu 1/2 akar, 1/2 akar, 1/2 akar, 1/2 akar, 1/2 akar, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang akarnya akar berapa nih, kan gitu kan. Nah, di sini untuk dalam akarnya itu berurutan, bilangan caca berurutan, jadi dari 0 ya. Jadi di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Udah gitu doang ya. Oke, sekarang selesai kan. Nah, sekarang gini, akar 0 itu kan 0. 0 dikali setengah ya 0. Oh, berarti sin 0 itu adalah 0. Nah, kita ganti warna aja. Oh, berarti sin 0 itu adalah 0 hasilnya. Nah, ini selesaikan ya, bisa diselesaikan. Kemudian sekarang akar 1 itu 1. 1 kali setengah ya setengah. Oh, berarti sin 30 adalah setengah. Kemudian sekarang akar 2 ya akar 2 dikali setengah ya udah segini ya, berarti ini adalah hasilnya. Jadi 0 setengah akar 2. Kemudian akar 3 ya akar 3. Jadi ini mah udah tetap setengah akar 3. Kemudian 4 diakalin bisa nggak? Bisa. 2 ya, 2 dikali setengah berarti 2, 1 kali 2, 2 bagi 1 ya 1. Nah, jadi tinggal gitu doang ya. Berarti hasilnya 0 setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Seperti itu. Nah, adapun yang cosnya, untuk yang cos tinggal dibalikin ya. Kalau ini 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau si cos ini kebalikannya berarti 1. Nah, hasil dari sin kita tulis ulang tapi dibalikin dari belakang dulu. Berarti 1, cos 0 itu adalah 1. Kemudian cos 30 berarti ini ke sini 1/2 akar 3. Kemudian setengah akar 2 hasilnya ya. Patokannya hasil dari sin. Kemudian setengah kita tulis, kemudian 0 gitu. Jadi kalau cos itu dibalikin aja hasil dari sin ya, tulisnya dibalikin kayak gitu. Kemudian untuk tangannya ya tangan mah tetep ya. Kalau tangan itu kan berarti sin dibagi cos. Nah, kayak gitu. Sin dibagi cos itu berapa sih?
Ya tadi, kayak tadi, berarti 0 dibagi 1, 0. Seperti itu. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3 ya, atau tadi 1 per 3 akar 3. Kemudian sekarang setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, coret-coret, sisa akar 3. Kemudian 1 kan ini kan, 1 bagi 0 ya terdefinisi. Gitu, tinggal gitu aja ya. Jadi patokannya di sin-nya itu awalnya kita cari sin yaitu dengan setengah akar, setengah akar, setengah akar. Masukin bilangan cacat dari 0, 1, 2, 3. Itu adalah hasilnya ya. Tapi ini selesaikan 0 jadi 0 jadi setengah kayak gitu. Jadi 1 seperti itu. Jadi 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian yang bawahnya mengikuti seperti ini ya. Oke, gampang kan untuk menentukan sudut sisi modam trigonometri? Baiklah, mungkin sekian ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.